ammal hajju fahuwa khamisu arkanil Islam. Dan adapun berhaji, maka ia adalah yang kelima daripada rukun-rukun Islam. Wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin. Dan ia, pergi haji itu adalah fardun, kewajiban, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, karena dia adalah rukun Islam yang kelima. Mukallafin, di mana orang muslim yang diwajibkan berhaji itu dia adalah mukallaf, yaitu baligh aqil, dia sudah dewasa dan berakal sehat, bukan orang gila. Berarti jika ada muslim yang masih belum baligh lalu menunaikan ibadah haji, maka hajinya sah jika segala rukun-rukunnya terpenuhi dan terlaksana dengan benar. Akan tetapi kewajiban Islamnya masih belum gugur, sehingga anak kecil yang dibawa oleh orang tuanya pergi haji bareng bersamanya itu masih belum bisa menggugurkan kewajiban Islamnya. Apabila kelak anak tersebut sudah dewasa, maka diwajibkan lagi baginya untuk menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya. Karena yang pertama ia melaksanakannya dalam keadaan masih belum baligh, itu belum dianggap, walaupun sah tetapi tidak dapat menggugurkan kewajiban Islam. Sebab kewajiban yang bisa digugurkan itu apabila muslim tersebut mukallaf, yaitu baligh dan berakal. Hurrin, lagi merdeka, bukan budak. Seorang budak tidak wajib menunaikan haji kalau ada perbudakan. Tetapi di zaman sekarang sudah, apalagi di Indonesia, bisa kita katakan 100% nggak ada budak. Tetapi di negara-negara lain mungkin masih ada keturunan-keturunan budak-budak dahulu, mungkin begitu ya. Wa kadzal umratu, dan demikian pula umrah. Artinya hukum haji dan hukum umrah sama-sama wajib. Sehingga apabila ada pertanyaan, Ustadz atau Habib, saya masih belum menunaikan ibadah haji, tetapi saya ingin melaksanakan ibadah umrah, apakah boleh? Jawabnya bukan boleh, wajib. Iya, wajib. Kalau boleh itu mubah. Kamu tidak mampu menunaikan haji, tapi kamu mampu menunaikan umrah, wajib kamu melaksanakan ibadah umrah. Karena haji dan umrah sama-sama wajib. Tetapi jika seseorang menunaikan ibadah haji, maka dia bisa langsung melaksanakan umrah. Artinya orang yang berhaji itu sudah pasti bisa melaksanakan umrah. Apalagi ada haji qiran, niat haji sekaligus umrah, walaupun nanti bayar dam. Paham? Tetapi apabila melaksanakan ibadah umrah saja, sementara ia masih belum berhaji, itu menggugurkan kewajiban umrah saja, tetapi belum melaksanakan kewajiban hajinya. Sehingga apabila nanti pulang dari Mekah, jangan dipanggil haji. Haji fulan misalnya, setelah ditanya, kamu betul haji? Kalau haji yang bulan haji Dzulhijjah yang wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sih belum, tetapi umrah saya sudah 2-3 kali misalnya, tetap saja kamu bukan haji. Itu namanya mu'tamir,
hanya sebatas melaksanakan ibadah umrah. Paham? Jadi begitu, sama-sama wajib. Ya, setidaknya kendati pun masih belum bisa menunaikan ibadah haji, minimal sudah menggugurkan kewajiban umrah. Jadi tidak ada lagi istilah keyakinan bahwa apabila belum menunaikan ibadah haji tidak boleh melaksanakan ibadah umrah. Emang ada orang yang beropini seperti itu? Ada. Kalau tidak ada, mana mungkin ada pertanyaan kepada saya. Dulu ada pertanyaan, orang ini mau umrah, daftar ke saya. Dia bilang, Habib, kemarin saya ingin mendaftar umrah, tapi sekarang sepertinya saya tunda dulu. Saya tanya, kenapa? Karena ada orang bilang sama saya, jika masih belum menunaikan haji, nggak boleh umrah. Waduh, kata saya, siapa orang itu? Kasihan. Ya saya jelaskan sama dia, haji dan umrah sama-sama wajib dalam Islam. Kamu tidak bisa menunaikan ibadah haji lantaran pertama biayanya lebih mahal daripada umrah. Yang kedua mungkin daftar tunggunya mulai dari 15 tahun sampai 20 tahun, lama sekali. Tetapi kamu punya uang dan sanggup untuk menunaikan ibadah umrah, wajib kata saya kamu menunaikan ibadah umrah. Bukan boleh lagi, wajib. Kalau enggak kamu dosa. Paham? Jadi begitu. Kapan wajibnya haji dan umrah itu? Fil umri marratan. Dalam seumur hidup sekali saja. Dalam seumur hidup sekali saja. Makanya rukun Islam itu ada yang wajib dilakukan sehari 5 waktu. Itu salat. Ada yang diwajibkan hanya 1 bulan dalam setahun, yaitu Ramadan. Ada juga yang hanya wajib bagi yang mampu saja, yang punya harta saja sampai senisab, yaitu zakatul mal. Atau hanya kepada orang yang memiliki makanan pokok di bulan Ramadan dan di awal bulan Syawal. Malam bulan Syawal, malam hari raya dan sampai siang hari raya, yaitu zakat fitrah. Ada lagi yang seumur hidup hanya sekali, yaitu haji dan umrah. Itu kewajiban dalam Islam. Adapun kewajiban karena nazar itu lain lagi. Saya sudah menunaikan ibadah haji berikut dengan umrohnya, berarti gugur kewajiban Islam saya. Tapi saya bernazar apabila nanti tanah saya laku, saya akan berangkat umroh. Apa hukumnya? Ya wajib lagi, tapi wajibnya bukan karena menggugurkan rukun, tetapi menunaikan nazar. Paham? Jadi begitu. Wajibnya menunaikan ibadah haji itu bisyartil istita'ah, dengan syarat mampu. Berarti jika kita muslim tetapi tidak mampu untuk berangkat haji, baik dalam segi finansial, biayanya tidak ada, dananya tidak cukup, atau dalam segi fisik karena sudah tua atau lumpuh, stroke, gak bisa apa-apa, maka tidak wajib menunaikan ibadah haji. Apakah dengan demikian rukun Islam kita tidak sempurna? Enggak, tetap sempurna. Sebagian ada yang salah paham, katanya kalau kita tidak berhaji maka rukun Islam kita masih belum sempurna. Apabila kita mati, berarti kita matinya belum betul-betul Islam. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, katanya begitu. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Berarti kalau kamu belum haji, kamu masih belum sempurna Islamnya. Stop, tunggu dulu.
Tanya dulu dia. Jangan bawa kalimat-kalimat yang mengerikan. Terkibar-kibar semangat sidin sudah. Maka tuha pulang sudah sidin. Dikehitukan. Tunggu dulu. Kewajiban haji itu tidak mutlak, bersyarat. Itu tidak mutlak, tetapi bersyarat. Ada syaratnya. Apa? Bisyartil istita'ah. Dengan syarat dia mampu. Kalau tidak mampu, maka tidak apa-apa. Tetap sempurna Islamnya. Karena rukun Islam yang kelima ini bersyarat. Bisyaratil istita'ah. Dengan syarat dia mampu. Nah, rupanya orang tadi yang menakut-nakuti tadi punya ajaran baru. Apa kata dia? Nah, maka dari itu pian harus belajar lawan ulun. Cara menghajakan diri sendiri ini kayak apa caranya? Supaya bisa tawaf lawan Ka'bah yang ada dalam tubuh. Ternyata itu maksudnya. Basi sudah itu. Sering ulun pancing-pancing orang-orang kayak gini. Akhirnya apa? Tawaf dengan Ka'bah yang ada pada diri sendiri. Caranya begini, hakikatkan begini pada semua. Basi kayak gitu dah. Mau nyesatkan orang. Kalau mau sesat, sesat aja kamu sendiri, jangan bawa-bawa orang. Akhirnya apa? Pemahamannya ini akan disebarkan ke lain, menyebar dan merebak. Akhirnya orang yang fisiknya kuat, hartanya banyak, sanggup berhaji, nggak mau haji lagi karena ajaran itu tadi. Ajaran yang dhalun mudil, sudah sesat menyesatkan lagi. Na'udzubillah. Paham ya? Jadi bisyaratil istita'ah, Allah tidak pernah memaksakan dengan syarat mampu. Apa dalilnya? Kita punya dalil. Yang tadi itu belum tentu punya dalil. Dalil kita qat'i langsung dari Al-Qur'an. Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Walillahi, dan karena Allah, 'alan nas, wajib atas manusia, hijjul bait, berhaji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, khusus bagi yang mampu saja kepadanya berjalan. Yang tidak mampu enggak apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah itu membebani akan suatu jiwa pun melainkan menurut kadar kapasitas kemampuannya. Kalau di luar kapasitas kemampuannya, Allah tidak membebani kita. Maka dari itu jangan paksakan diri kamu untuk melaksanakan haji sementara kamu tidak mampu. Tetapi kalau kamu hanya tidak mampu di sebahagian keadaan saja dan mampu di sebahagian yang lainnya, lalu kamu tetap memaksakan untuk berangkat haji, bagus. Dan itu paling sempurnanya iman, kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tetapi ingat, jangan sampai menggugurkan kewajiban yang lain gara-gara memaksakan diri untuk berhaji. Nah, ini yang dilarang. Maksudnya bagaimana, Bib? Gara-gara kamu naik haji, memaksakan diri, anak istrimu terlantar di kampung halaman. Ini nggak boleh. Bukan pahala yang kamu dapat, dosa yang kamu dapat. Kafa bil mar'i ithman an yadhi'a man ya'ul, atau an yudhi'a man ya'ul. Cukup bagi seseorang itu dosa ketika ia menelantarkan orang-orang yang wajib dinafkahinya. An yudhi'a man ya'ul. Hati-hati. Kamu yakin saja, kamu tidak usah takut. Kamu kalau berhaji Allah akan balas. Kamu yakin kalau bersedekah Allah akan balas. Jadi kalau kamu sudah punya yakin yang bulat, jual rumah kamu, udah berangkat haji kamu. Mengenai nanti kamu pulang dari haji, kamu tidak punya rumah, gampang, nanti Allah akan gantikan. Waduh, akhirnya apa? Diikuti kata ustadz itu tadi. Dijual rumahnya, dijual kebun sawahnya semua. Akhirnya dia berangkat haji, istrinya tidur di kolong jembatan, nggak ada rumah lagi. Itu dosa itu. Nggak boleh. Kalau sudah sampai seperti itu tidak boleh. Tapi kalau dia memaksakan diri dalam artian tidak menelantarkan kewajiban yang lain, anak istrinya limuddatiz zahab wal iyab
dari sejak dia berangkat sampai datang lagi terpenuhi kebutuhan dan keperluan mereka. Dia memaksakan diri seperti misal saya akan banyak-banyak puasa saja selama saya berhaji, karena kalau saya gunakan uang ini tidak akan cukup. Tapi kalau saya selingi dengan berpuasa, ini cukup. Itu namanya memaksakan diri tetapi tidak sampai menggugurkan kewajiban yang lain. Enggak apa-apa, malah itu min akmalil iman, termasuk dari kesempurnaan iman, kata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad. Tetapi kalau menelantarkan anak istri, menjual aset yang diperlukan seperti rumah, atau minjam uang sama orang, hendak tulak haji kada cukup utang, nggak usah sampai ngutang-ngutang kayak gitu. Kenapa? Allah tidak membebani kamu, tidak mewajibkan bagi kamu ketika kamu tidak mampu. Malah kamu sendiri yang memaksakan diri kamu, berarti kamu sendiri yang membebani diri kamu. Pantas wakanal insanu zaluman jahula. Memang manusia itu kadang zalim dan jahil ya. Allah Ta'ala sudah memberikan keringanan, dia malah memaksakan diri sampai menelantarkan orang-orang yang wajib dinafkahi, atau sampai dia minjam uang ke kemari, pas datang bingung mau bayar pakai apa. Nauzubillah, enggak boleh kayak gitu. Itu kata Habib Abdullah al-Haddad, perumpamaannya mithlu man bana qasran wa yahdimu masra. Seperti orang yang ingin bermaksud membangun istana tetapi dia menghancurkan desanya sendiri. Ini komplek perumahan Widya Citra Geraha. Ada orang yang ingin membangun istana di komplek ini, tetapi dia hancurkan semua rumah-rumah warga yang ada di sini. Istananya terbangun, rumah warganya hancur semua. Tekor namanya itu, nggak punya akal itu. Paham? Jadi begitu. Apalagi yang dimaksud dengan istita'ah ini, wahia an yamlika ma yahtaju ilaih. Ia adalah bahwa orang itu memiliki sesuatu yang ia perlukan. Maksudnya perbekalan. Perbekalan di sini konsumsi makanan, minuman, dan kendaraannya. Atau sekarang ini uangnya lah untuk beli tiket. Ya, pesawat. Kalau dulu kan onta, kuda, kendaraan untuk pergi ke Mekah. Nah, perbekalannya ada, cukup visa farihi di dalam perjalanannya ilal haji, menuju haji, zahaban, baik itu di saat dia sedang pergi, wa iyaban, dan sampai ia pulang kembali. Itu pertama arti istita'ah. Kemudian apa lagi? Memiliki apa lagi? Di samping perbekalannya dari berangkat hingga pulang, wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuh, dan memiliki nafkah orang-orang yang wajib bagi dia untuk menafkahinya, ila ruju'ihi, sampai ia kembali lagi pulang. Nah, dia harus punya. Artinya bekal yang dimaksud untuk dirinya selama berhaji, mulai berangkat sampai pulang, dan untuk keluarganya yang wajib dinafkahinya, semua terjamin. Berapa lama kamu haji? 40 hari misalnya. Selama 40 hari kamu siapkan perbekalan untuk anak istrimu di rumah. Bekal selama 40 hari sampai kamu kembali pulang. Jangan sampai mereka terlantar, maka kamu berdosa. Walaupun kewajiban hajinya gugur, tapi kamu tetap berdosa karena menelantarkan orang-orang yang wajib kamu nafkahi. Nah, itu yang disebut dengan atau dimaksud dengan istita'ah. Tapi kalau kita tidak sanggup melakukan ini, maka kita masih belum wajib berhaji. Jangan dipaksakan. Tapi kalau kita sanggup melaksanakan ini, tetapi kita tidak mau berhaji, tidak mau umroh, hati-hati. Berat ancamannya ini. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahi ta'ala
thumma lam yahujja fala alaihi an yamuta in syaa yahudiyan wa in syaa nasraniyya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki zad perbekalan, warahilah dan kendaraan, tuballighuhu yang akan menyampaikannya ila baitillahi ta'ala, ke baitullahi ta'ala, Ka'bah yang ada di kota Mekah sana, thumma lam yahujja, kemudian ia tidak mau berhaji. Uang ongkos biayanya secara finansial semua ada dia miliki, kendaraan transportasinya pun ada, bisa beli tiket pesawat, bisa beli visa dan segala persyaratan hajinya, bisa, mampu, pengusaha besar ini. Tapi kemudian lam yahujja, dia tidak mau juga berangkat haji. Apa kata Nabi? Fala alaihi, maka tiada mengapa baginya. Apa? Fal an yamuta, dia mati insya'a yahudiyan, silahkan dia mau milih mati seperti matinya Yahudi, wa insya'a nasraniyan, dan dia pilih mau mati seperti orang Nasrani. Nah ini yang dimaksud tidak sempurna Islamnya, kayak Yahudi matinya, kayak Nasrani matinya. Pernah lihat orang Nasrani naik haji gak? Nah, gak pernah kan orang Nasrani naik haji? Paling mereka kalau mau juga berangkatnya ke Vatikan, di daerah Roma sana, Vatikan. Tahu Vatikan nggak? Hah? Tahu itu Vatikan? Gak usah tahu, nggak penting. Ada suah juga ke situ ya, kalau ada penting juga. Lagi ngapain mau ke Vatikan? Iya, nah itu mungkin orang Nasrani ke sana. Nah, oleh karenanya ancamannya berat. Sudah ada ongkosnya, secara fisik pun dia sehat walafiat, tetapi gak mau berangkat haji, lalu meninggal. Ini matinya seperti Yahudi ini atau seperti Nasrani. Ini yang dimaksud tidak sempurna rukun Islamnya, karena dia istita'ah, mustati'. Dia memiliki istita'ah, kemampuan. Dia itu mustati', orang yang mampu, tapi tidak mau berhaji. Na'udzubillah min dzalik. Dan pahala keutamaannya dalam menunaikan ibadah haji pun besar. Sayang kalau kita lewatkan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal hajja yahdimu ma qablah." Sesungguhnya ibadah haji itu dapat menghancurkan yang sebelumnya. Maksudnya dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelum berangkat haji. Sama halnya termasuk dalam kategori haji adalah umrah. Sehingga di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma." Dari umrah ke umrah berikutnya itu dapat menghapus dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannata. Dan haji yang mabrur tidak ada baginya balasan yang setimpal, yang layak, illal jannata, kecuali surga. Orang bersih dari dosa masuknya pun ke surga. Tapi ingat, di dalam menunaikan ibadah haji ada adab-adabnya. Tidak boleh bertengkar, berdebat, tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat jorok, tidak boleh melakukan kefasikan. Itulah syarat haji mabrur yang tidak ada balasan baginya kecuali surga. Itulah sebab diampuninya dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan di dalam riwayat lain, man hajja falam yarfut walam yafsuq kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji lalu ia tidak melakukan rafath dan tidak melakukan kefasikan,
maka dia keluar dari dosa-dosanya sama seperti di hari dilahirkan kembali oleh ibunya. Hilang dari dosa dan noda. Asal lam yarputh walam yafsuk. Jangan melakukan rafath dan jangan melakukan kefasikan. Apa sih rafath dan fusuk itu? Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah menyebutkan, kata beliau, ar-rafathu wal fusuqu syai'ani jami'ani lil aqwali wal af'alil qabihah. Perbuatan rafath dan fasik itu adalah dua macam yang menghimpun bagi ucapan perkataan dan perbuatan yang buruk. Rafath, ucapan atau perkataan dan perbuatan yang buruk. Begitu juga dengan fusuk. Apa ucapan yang buruk? Bicara porno itu qabih, itu jelek sekali, buruk sekali itu. Apa ucapan yang buruk? Mencela dan memaki, itu jangan dilakukan, khususnya di saat sedang berhaji dan berumrah. Ya, sebenarnya bukan hanya di dalam haji dan umrah saja itu dilarang, di luar haji dan umrah pun dilarang. Dari saking buruknya rafath, perkataan porno itu, sampai-sampai digandeng dengan kefasikan, sampai-sampai dilarang dalam menunaikan ibadah haji dan umrah. Kalau sesuatu itu tidak baik, kalau sesuatu itu tersebut adalah baik, mana mungkin dilarang dalam haji dan umrah? Mengucapkan kalimat pornografi nggak patut, apalagi kadang di majelis taklim, apalagi kadang pas acara Maulidur Rasul. Ya Allah, kita hadirin dan hadirat menghadiri acara majelis Nabi, acara Maulidur Rasul, Maulid Nabi, ingin mendengarkan keindahan Rasulullah, ingin menyimak bagaimana akhlak dan budi pekerti Nabi, bagaimana keindahan Nabi, bagaimana sifat-sifat dan syama'il Nabi. Malah si penceramah menyuguhkan kita dengan ocehan-ocehan yang tidak karuan, menyebut bahagian sensitif wanita, menyebut bahagian sensitif lelaki. Telinga kita yang mengharapkan kalimat-kalimat indah dikotori dengan kalimat-kalimat porno itu. Kasihan hadirin dan hadirat. Pengen supaya orang itu nggak mau ngomong kotor dan jorok lagi, jangan diketawain, selesai. Ente sih ketawa pas ustadznya bilang A, B, jorok-jorok, ketawaan. Wow, semasjidan ketawa, semajlisan ketawa. Ya, tambah pemagin. Orang didiamkan aja, jangan ada yang ketawa. Hendak menagur langsung kada wani, ustadz terkenal aja pulang. Misalnya ya, mudah-mudahan kedada. Amin. Kada kau lu menagur langsung. Jadi kalau kada kau menagur langsung dengan hal pian, perbuatan pian saja, apa? Jangan diketawakan. Kenanya pulang menambahi pulang lucu-lucu yang lain yang berbau porno lagi, jangan diketawakan. Sampai surangan kenanya. Kebal bebuhan simpang 4 nih ya. Hebat imannya, kuat seberataan, supan ulun. Lain kali diundang ampihamnya ceroboh. Karena yang ketawanya lagi. Namun ditawakan terus bemagin. Pian umpat juga mendukung jadinya. Dan menyukai mbak himung ya. Telinga kita dikotori namanya itu. Kada sadar pian lah kalau telinga pian dikotori dengan kalimat itu. Emang bagus menyebut bahagian sensitif wanita. Bagus itu. Bagus. Kalau menurut kamu bagus, sudah jadikan zikir aja di rumah sekalian. Sebut itu. Pegang tasbih, subhanallahnya ganti dengan nyebut itu. Kalau menurut kamu bagus, yang jorok itu tetap jorok. Sampai hari kiamat tetap jorok. Nah, lain kalau kita kemarin membahas tentang bab istinja. Mau nggak mau, hal-hal yang seperti itu disebutkan. Karena memang sesuai pada babnya. Istinja, hasyafah itu apa? Istijmar, menghilangkan istinja dengan menggunakan batu misalnya, kan harus tidak melampaui hasyafah, harus tidak melampaui sofhah,
Apa itu safhah, apa itu hasyafah, mau gak mau kita sebutkan. Kalau bisa dengan bahasa kinayah dulu. Tapi kalau pendengarnya tidak mengerti dengan bahasa kinayah, ya kita sebutkan terang-terangan, ya sesekali dua kali lah. Jangan kerancakan juga, karena tawaan pulang. Paham? Itu. Nah, aneh ya. Kalau rafath itu bagus, nggak mungkin dilarang bagi orang yang berhaji dan umroh. Bahkan itu yang menjadi syarat hajinya diterima, tidak melakukan rafath. Ini mun ketujuh bepandir corobo, kena pas umroh corobo juga pandiran kena. Ketujuh bepandir corobo, kena pas haji corobo juga kena pandiran. Maka biasanya kelakuan kita nang kada baik di sini ditampayakan di sana. Makanya tobat sebelum berangkat haji dan umrah itu berbaik-baik. Ya. Allahu Akbar. Hati-hati. Pahalanya besar. Kita kembali ke kampung halaman, sama seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya kembali. Dosa-dosa semuanya hancur, luntur, luluh lantak berkat melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah. Yang penting niat dibetulkan. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah itu karena Allah, untuk Allah. Jangan untuk mencari titel. Mencari titel. Paham? Umajar. Bagus benar kedengarannya. Haji Ahmad, Haji Utsman. Aku dikiau orang anang aja, wah. Kena aku mengumpulkan duit hendak tulak haji kena juga. Kabul rupanya niatnya. Subhanallah. Ini tulak haji. Pas bulik, nah sekarang aku kada dipanggil Anang lagi, tapi Haji Anang. Oh. Akhirnya kekawanannya nang kada tahu bahwa inya tulak haji, lalu mengiau, "Nang, nang." Lalu kada hakune menoleh. Kisah kada mendengar. Jar kawannya nang dihiga, ikam kada ingat kah? Anang nih hanyar datang haji, hanyar 3 bulannya datang. Iya kah? Oh, aku kada tahu bang. Aku laos begawe di Samarinda. Hanyar aja bulik haji kah? Haji Anang. Iya tuh nang kayak Tuhan. Hanyar mau menoleh. Aku tulak haji tau lah 70 juta. Dikiau Anang-anang aja. Iya toh Haji Anang. Oh. Kasihan. Ini orang kasihan kayak gini nih. Itu bukan wa atimmul hajja wal umrata lillah itu. Lin nafas, untuk nafsunya, untuk dirinya. Hati-hati, jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Kamu ketika datang dari haji lagi, kembali ke rumah, ke kampung halaman, harus lebih baik. Niatnya lebih baik, hatinya lebih baik, pakaiannya pun harus lebih baik dan lebih rapi lagi. Ini dengar baik-baik. Sebahagian wanita ketika belum pergi haji, aurat ditutup rapi, kerudungnya bagus, rapi, meliputi seluruh bahagian badan kecuali wajah. Kalau dia tidak bercadar kan, wajah. Yang lainnya ketutup semua. Pas datang haji, timbul bobolang aja lagi. Telinga kelihatan, gulu kelihatan, tekor ngarannya ini. Iya, kada ada ujungan ngarannya itu, tekor, berusak ngarannya itu. Ada yang kayak gitu enggak? Enggak ada, insyaallah di Simpang 4. Mudah-mudahan enggak ada. Siapa bilang pakai bolang gitu sunnah? Sunnah siapa itu? Siti Aisyah pakai bolang. Istri Nabi Aisyah pakai bolang. Enggak sunnah sama sekali itu. Bolang perempuan yang kayak gini nih, yang buka-buka kayak ini, enggak sunnah itu. Siapa bilang sunnah? Maka di Mekah sana ada nama nawari pulang beijazah aja. Sudah kan beijazah bolang aja. Bayar tuh. Wanita itu auratnya seluruh badan ditutup. Kamu sebelum datang haji aurat ditutup rapi. Sebelum tulak haji aurat ditutup rapi. Setelah datang haji lebih rapi lagi.
Dulu mungkin hanya pakai kerudung saja, setelah datang haji pakai cadar. Wah, ini bagus, ada peningkatan namanya ini. Ini enggak, bukan meningkat, merosot. Yang tadinya bagus, rapi, ditutup, tinggal pakai bolang aja lagi. Telinganya kelihatan, gulunya kelihatan, maka mengkilap-kilap pulang emas 10 gram. Kedikitan 10 gram, 100 gram. Bonelnya bilang, ya tekor kamu. Ini kada masuk ini dalam hadis. Ya, karena haji mabrur itu dari sikap dan perbuatannya kelihatan tambah bagus. Mabrur diterima. Ada lawan dari haji mabrur namanya mardud. Mardud, haji mardud ditolak gitu. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Makanya belajar. Inilah pentingnya menuntut ilmu. Oh, di kampung ulun kayak itu banyak bipai dulu bawa kerudung rapi, wah ini bawa bolang aja lagi. Nah, itu jangan suudzon dulu. Jangan, wah pasti mardut tuh aja, pasti mardut. Jangan suudzon dulu. Mungkin dia tidak tahu. Iya. Jangan langsung diponis. Mardut pasti itu mardut dah itu. Itu kayak penyarikan benar. Oh, jangan dulu. Mungkin dia tidak tahu. Mungkin dia kira itu sunnah. Terus bagaimana sikap kita? Kasih tahu. Apalagi kamu keluarganya sendiri. Katakan itu adalah Marina kamu. Cil, ulun pernah mendengar pengajian, ujar guru dalam pengajian itu kada boleh aurat dibuka. Aku membuka aurat, aku pakai bolang, aku kan sudah tulak haji, datang haji pakai bolang. Gulu pian kelihatan, telinga pian kelihatan, rambut pian bejambul aja pulang sedikit. Di belakang cuir-cuiran. Maka pian haji, harusnya pian lebih apik daripada sebelum berangkat haji. Mudah-mudahan sidin dapat hidayah, lalu mau sadar. Jangan mardut nih. Setiap kali melihat orang berbolang mardut, jangan juga. Ini perempuannya ya, hati-hati sekali perempuan, hati-hati. Ya. Wa a'malul haji thalathatu asya'a, arkanun wa wajibatun wa sunanun. Dan amal-amal kegiatan menunaikan ibadah haji itu terbagi menjadi 3 macam. Pertama arkanun, rukun-rukunnya. Yang kedua wajibatun, wajib-wajibnya. Dan yang ketiga sunanun, sunnah-sunnahnya. Nah, ini yang insyaallah nanti akan kita bahas satu persatu. Rukunnya apa saja, wajib-wajibnya apa saja, dan sunnah-sunnahnya apa saja. Begitu juga nanti akan dijelaskan apa konsekuensinya jika kita meninggalkan rukun, dan apa konsekuensinya jika kita meninggalkan yang wajib-wajib, dan apa konsekuensinya jika kita meninggalkan yang sunnah-sunnah. Insyaallah nanti akan kita bahas di pelajaran berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.